Jika kita bicara soal senapan mesin ikonik yang punya dampak besar di medan Perang Dunia Kedua, nama MG34 pasti tak boleh dilewatkan. Senjata ini bukan hanya jadi tulang punggung pasukan Jerman selama Perang Dunia Kedua, tapi juga membawa perubahan besar dalam konsep senapan mesin serbaguna yang sampai sekarang masih kita kenal. MG34 adalah senapan mesin serbaguna yang tidak hanya dikenal karena kecepatan tembaknya yang tinggi, tetapi juga karena fleksibilitasnya. Sebagai senjata yang mampu menjalankan perang infanteri, anti pesawat hingga dipasang di kendaraan lapis baja, MG34 adalah inovasi yang benar-benar mengubah cara perang dijalankan pada era tersebut. Pada awal dekade 1930-an, para insinyur militer Jerman sadar jika mereka membutuhkan senjata yang lebih fleksibel dan efektif. Pada era tersebut, banyak tentara di dunia menggunakan berbagai jenis senapan mesin untuk berbagai peran, seperti senapan mesin ringan untuk infanteri dan senapan mesin berat untuk pertahanan atau serangan anti pesawat. Namun, mengandalkan beberapa jenis senapan ini menyebabkan masalah logistik dan operasional yang rumit di medan perang. Selain itu, memproduksi berbagai tipe senjata untuk berbagai peran akan memperlambat proses produksi dan meningkatkan biaya. Untuk mengatasi masalah ini, para insinyur di Rheinmetall mulai merancang sebuah senjata yang dapat menggantikan semua peran tersebut dengan satu desain saja. Mereka ingin menciptakan senapan mesin yang dapat digunakan oleh infanteri di garis depan, dipasang di kendaraan lapis baja, serta digunakan untuk melawan pesawat musuh. Konsep inilah yang kemudian dikenal sebagai General Purpose Machine Gun atau senapan mesin serbaguna. Pengembangan MG4 ini juga didorong oleh keputusan militer Jerman untuk memperkuat pasukannya dengan peralatan modern yang lebih fleksibel. Rheinmetall pun bekerja keras untuk menciptakan desain senjata yang memenuhi semua kriteria tersebut. Akhirnya pada tahun 1934, hasil kerja keras mereka membuahkan hasil dengan diperkenalkannya MG34 kepada Wehrmacht. MG34 sendiri tidak hanya sebuah senjata biasa, tetapi juga representasi dari inovasi teknologi yang memungkinkan Jerman mendominasi banyak medan perang pada awal Perang Dunia Kedua. Senapan mesin ini menggunakan amunisi kaliber 7,92 x 57 mm Mauser yang juga merupakan amunisi standar untuk sebagian besar senapan infanteri Jerman saat itu. Penggunaan peluru yang sama dengan senapan infanteri lainnya memungkinkan pasokan amunisi yang lebih mudah dan efisien di medan perang. MG34 juga hanya memiliki berat sekitar 12,1 kg tanpa tripod yang tergolong cukup ringan untuk ukuran senapan mesin berat pada masa itu, tetapi tetap memberikan keseimbangan yang lebih baik antara mobilitas dan stabilitas. Namun salah satu hal yang membuat MG34 begitu dikenal adalah rate of fire yang mengesankan, yaitu mencapai 800 hingga 900 peluru per menit. Ini adalah kecepatan tembak yang sangat tinggi untuk senapan mesin pada zamannya, yang tentu saja akan memberikan daya tembak yang kuat untuk menekan musuh dan menjaga mereka tetap dalam posisi defensif. Dalam taktik perang, kecepatan tembak yang tinggi ini memungkinkan unit infanteri yang membawa MG34 untuk memberikan tembakan penekanan yang efektif, sehingga membuat pasukan lawan kesulitan untuk melakukan serangan balik. MG34 juga dilengkapi dengan berbagai opsi pengisian amunisi yang membuatnya sangat fleksibel dalam berbagai situasi tempur. Senjata ini dapat menggunakan magasin drum 50 peluru yang lebih ringan dan kompak, atau sabuk peluru dengan kapasitas yang jauh lebih besar, yaitu 250 hingga 300 peluru untuk memberikan tembakan berkelanjutan. Fleksibilitas dalam sistem pengisian ini memungkinkan operator untuk memilih jenis pengisian yang paling sesuai dengan taktik yang sedang dijalankan, apakah itu mobilitas yang lebih tinggi dengan magasin drum atau volume tembakan yang lebih besar dengan magasin tipe sabuk. Tapi salah satu inovasi terpenting dari MG34 adalah sistem laras yang dapat diganti dengan cepat atau quick change barrel system. Dalam senapan mesin, salah satu masalah utama saat tembakan berkelanjutan adalah overheating atau panas berlebih pada laras. Jika laras terlalu panas, maka senjata bisa mengalami kegagalan fungsi atau bahkan rusak. MG34 mengatasi masalah ini dengan memungkinkan operator mengganti laras yang panas dalam hitungan detik, yang menjaga senjata tetap bisa beroperasi dan siap digunakan tanpa harus menunggu larasnya mendingin. Salah satu alasan utama MG34 menjadi senapan yang sangat disukai oleh militer Jerman adalah fleksibilitasnya yang luar biasa. Senjata ini tidak hanya bisa digunakan sebagai senapan mesin infanteri, tetapi juga dapat dipasang di berbagai kendaraan seperti tank dan truk lapis baja.
Selain itu, MG34 dapat dipasang di tripod khusus untuk peran anti pesawat yang memberikan perlindungan terhadap ancaman udara di garis depan. Kemampuan senjata ini untuk digunakan di berbagai platform tentu membuatnya sangat berharga bagi militer Jerman yang sering menghadapi musuh di medan perang yang sangat beragam, mulai dari hutan-hutan Eropa hingga padang pasir Afrika Utara. Dalam formasi infanteri, MG34 biasanya dioperasikan oleh 2 orang, seorang penembak dan seorang asisten yang bertugas membawa amunisi tambahan serta membantu mengganti laras. Ini memungkinkan pasukan infanteri untuk terus memberikan tembakan penekanan dalam jangka waktu lama. Dalam taktik Blitzkrieg, kemampuan MG34 untuk memberikan tembakan berkelanjutan membantu infanteri bergerak maju dengan cepat, sambil membuat musuh kewalahan oleh tembakan yang datang dari berbagai arah. Selain digunakan oleh infanteri, MG34 juga sering dipasang di tripod tinggi untuk melawan pesawat terbang. Taktik ini sangat efektif dalam melindungi pasukan darat dari serangan udara musuh. Kecepatan tembakan MG34 memungkinkan senjata ini menghancurkan pesawat yang terbang rendah, dan fleksibilitasnya dalam penggunaan berbagai jenis amunisi membuatnya cocok untuk peran anti pesawat. MG34 juga banyak dipasang di kendaraan lapis baja dan tank yang memberikan perlindungan tambahan terhadap ancaman infanteri atau kendaraan ringan musuh. Dalam pertempuran, kendaraan yang dilengkapi dengan MG34 bisa memberikan dukungan tembakan yang signifikan baik saat menyerang maupun bertahan. Tapi meskipun MG34 adalah senjata yang sangat efektif di medan perang, ia juga memiliki beberapa kelemahan yang cukup signifikan. Yang paling utama adalah biaya produksinya yang sangat tinggi. Desain MG34 yang rumit dengan banyak bagian yang harus diproduksi secara presisi, membuat senjata ini sulit diproduksi secara massal. Setiap unit MG34 membutuhkan proses perakitan yang rumit dan memakan waktu, yang berarti jika Jerman tidak bisa memproduksi senjata ini dalam jumlah besar secepat yang mereka inginkan. Selain itu, MG34 juga dikenal cukup rentan terhadap kotoran dan debu. Dalam kondisi medan perang yang berlumpur atau berdebu, senjata ini sering mengalami gangguan jika tidak dirawat dengan baik. Tentu ini menjadi masalah besar, terutama di front Rusia yang keras dan medan perang gurun di Afrika Utara. Kerapuhan ini menambah beban bagi prajurit yang harus sering membersihkan dan memelihara senjata ini di tengah pertempuran yang intens. Nah, untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, Jerman kemudian mengembangkan pengganti MG34, yaitu MG42. MG42 dirancang dengan tujuan utama untuk menjadi versi yang lebih sederhana, lebih murah, dan lebih mudah diproduksi dari MG34. Desain MG42 menggunakan bahan yang lebih murah serta memiliki komponen yang lebih sedikit sehingga proses produksinya lebih cepat. MG42 juga memperbaiki beberapa kelemahan yang ada pada MG34 seperti kerentanan terhadap debu dan kotoran, namun tetap mempertahankan keunggulan-keunggulan utama dari MG34. Meski begitu, penting untuk dicatat jika MG34 tetap memiliki penggemar setianya di kalangan prajurit Jerman, terutama karena presisi dan kehandalannya. Saat MG42 diperkenalkan pada tahun 1942, senjata ini dianggap sebagai peningkatan besar dari MG34. Salah satu inovasi terpenting dari MG42 adalah proses produksi yang lebih modern dan efisien. Alih-alih banyak menggunakan baja berkualitas tinggi yang perlu proses manufaktur yang rumit, MG42 sebagian besar menggunakan teknik stamping untuk memproduksi komponen utama, sehingga senjata ini dapat diproduksi jauh lebih cepat dan murah. Salah satu masalah terbesar dengan MG34 memang ada pada waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk memproduksinya, sehingga MG42 lahir untuk mengatasi masalah ini dengan menggunakan teknik produksi modern yang memungkinkan senjata ini diproduksi dalam jumlah besar dengan waktu singkat dan biaya yang lebih murah. Sebagai perbandingan, MG42 dapat diproduksi sekitar 2 kali lebih cepat daripada MG34, dan biayanya hanya sebagian kecil dari biaya produksi MG34. Namun, meskipun MG42 menggantikan MG34 sebagai senapan mesin utama Jerman selama Perang Dunia Kedua, tapi MG34 tetap digunakan secara luas sepanjang perang. Banyak unit-unit Jerman, terutama pasukan lapis baja dan senapan anti pesawat, masih mengandalkan MG34 karena keunggulannya. Pada akhirnya, MG34 adalah senjata yang membawa perubahan besar dalam sejarah perang, bukan hanya karena daya tembaknya yang luar biasa, tetapi juga karena fleksibilitasnya yang memungkinkan senjata ini digunakan di berbagai medan dalam berbagai peran. Desainnya yang canggih dan inovatif menjadikannya salah satu senjata paling efektif selama Perang Dunia Kedua, dan meskipun akhirnya digantikan oleh MG42, tapi MG34 tetap menjadi salah satu senjata yang paling dihormati dan dikenang dalam sejarah militer. Melalui MG34, Jerman berhasil mengubah cara perang dijalankan.
dengan memperkenalkan konsep senapan mesin serbaguna yang hingga kini masih menjadi dasar dari banyak desain senjata modern, dari medan perang Eropa hingga padang pasir Afrika dan bahkan ke hutan-hutan Asia Tenggara. MG34 telah meninggalkan jejak yang tak terlupakan dalam sejarah konflik persenjataan global. Di balik segala keunggulan dan kelemahannya, MG34 tidak diragukan lagi adalah salah satu senapan mesin paling penting yang pernah dibuat, dengan warisan yang terus hidup baik dalam sejarah militer maupun dalam budaya populer modern.